Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heldina, NIM 2302020037 dari program studi S1 Farmasi semester 4 Universitas Bumigora. Di video kali ini, saya akan membahas dua kelompok senyawa penting dalam dunia farmasi, yaitu struktur dan aktivitas obat turunan asam salisilat dan 5-pirazolondindion. Kedua golongan ini memiliki peran penting sebagai obat analgesik dan anti radang. Penasaran gimana struktur dan aktivitas obatnya? Yuk tonton terus video ini sampai akhir. Pertama, saya akan membahas tentang turunan asam salisilat, yang dimana turunan asam salisilat itu adalah senyawa kimia hasil dari modifikasi struktur asam salisilat. Modifikasi inilah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas obat serta mengurangi efek samping, sehingga lebih aman dan efisien digunakan dalam terapi. Selanjutnya ada mekanisme turunan asam salisilat. Nah, mekanismenya seperti apa sih? Turunan asam salisilat bekerja dengan cara menghambat enzim COX atau siklooksigenase. Nah, enzim COX atau siklooksigenase ini adalah enzim yang berperan dalam sintetis prostaglandin. Nah, prostaglandin ini adalah senyawa yang menyebabkan nyeri dan peradangan. Jadi, ketika enzim COX dihambat, prostaglandin akan berkurang dan akibatnya rasa nyeri serta inflamasi juga ikut berkurang. Sekarang kita bahas hubungan struktur dan aktivitas obat dari turunan asam salisilat. Aktivitas analgesik dan antiinflamasi dari senyawa ini sangat bergantung nih pada strukturnya. Di sini kita bisa lihat bahwa gugus karboksilat dan gugus hidroksil adalah bagian penting yang menentukan aktivitas. Inilah yang disebut dengan gugus farmakofor. Kedua, gugus ini harus berada berdekatan dengan cincin aromatik supaya efeknya maksimal. Lalu, ketika gugus karboksilat diubah menjadi ester atau amida, efek iritasi lambung bisa berkurang karena senyawa menjadi lebih stabil dan dia tidak terlalu asam. Nah, selanjutnya coba kita lihat modifikasi struktur lainnya. Kalau kita tambahkan gugus halogen seperti klor, aktivitas bisa meningkat, tapi toksisitasnya juga bakalan naik. Sebaliknya, jika kita masukkan gugus amino polar ke posisi keempat, aktivitasnya bisa hilang. Yang menarik, penambahan gugus metil di posisi 3 bisa memperlambat metabolisme, jadi masa kerja obatnya lebih lama. Dan kalau kita tambahkan gugus aryl hidrofobik di posisi kelima, aktivitas analgesik antiinflamasinya juga bisa meningkat. Contohnya adalah diflunisal yang punya gugus difluoropenil. Ini bikin obat bakalan menjadi lebih hidrofilik dan memperpanjang waktu kerja, tapi efek samping lambung lebih ringan. Selanjutnya, salah satu contoh paling terkenal di turunan asam salisilat adalah aspirin atau secara kimia dikenal sebagai asam asetil salisilat. Obat ini memiliki berbagai manfaat nih, mulai dari analgesik untuk mengurangi nyeri, antipiretik untuk menurunkan demam, hingga antitrombotik yang mencegah penggumpalan darah. Mekanisme kerja aspirin adalah dengan menghambat enzim COX2 hingga sintesis prostaglandin dan tromboksan agar bisa ditekan. Inilah yang membuat rasa nyeri, panas, dan radang bisa berkurang. Aspirin diserap dengan cepat di usus dan di lambung dengan kecepatan 14 menit. Meskipun waktu paru aspirin sendiri hanya sekitar 17 menit. Efek farmakologisnya bisa bertahan lebih lama karena diubah menjadi asam salisilat di dalam tubuh. Dosis umumnya adalah 500 mg yang dapat diminum setiap 4 jam jika diperlukan. Aspirin adalah bukti nih bagaimana modifikasi kecil pada struktur kimia asam salisilat seperti penambahan gugus asetil bisa menghasilkan obat yang efektif, serbaguna, dan sangat bermanfaat secara. Selanjutnya kita masuk ke golongan kedua, turunan 5-pirazolondindion. Pirazolondindion adalah obat antiinflamasi non-steroid yang banyak digunakan untuk mengatasi nyeri akibat rematik, gout, dan gangguan sendi lainnya.
Walaupun obat ini cukup efektif, tapi hati-hati ya, karena penggunaannya bisa menyebabkan efek samping serius seperti agranulositosis dan iritasi lambung. Maka dari itu, penggunaannya harus diawasi dengan baik. Selanjutnya, mekanisme kerja turunan 5-pirazolamdindion yaitu dengan menghambat sintesis prostaglandin, senyawa tubuh yang memicu rasa nyeri dan peradangan. Tetapi tidak hanya itu ya, turunan 5-pirazolamdindion juga menghambat migrasi leukosit. Migrasi leukosit apa sih? Sel darah putih yang berperan dalam proses inflamasi. Selain itu, obat ini mampu menstabilkan enzim lisosom yang bisa melepaskan zat-zat peradangan. Dengan menghambat 3 proses tersebut, obat mampu meredakan nyeri, pembengkakan, dan gejala radang secara menyeluruh. Selanjutnya, turunan 5-pirazolamdindion memiliki struktur dasar nih, berupa cincin pirazol dengan 2 gugus keton O yang sangat penting bagi aktivitasnya. Cincin 5-pirazolamdindion memiliki 5 anggota dengan 2 gugus karbonil CO. Nah, gugus ini memungkinkan terbentuknya fenol aktif yang dapat terionisasi. Inilah kunci dari aktivitas antiinflamasi. Gugus keton CO pada posisi ketiga berperan penting untuk membentuk gugus aktif yang menekan peradangan. Selanjutnya, contoh obat dari turunan 5-pirazolamdindion yang akan kita bahas adalah phenylbutazon, yang dimana obat ini dia termasuk golongan turunan pirazolon yang memiliki aktivitas sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan juga urikosurik. Pemasukan gugus metil atau halogen dia tidak terlalu mempengaruhi aktivitas sehingga bisa digunakan untuk modifikasi tanpa mengurangi efek. Kemudian penggantian cincin benzena atau gugus benzen itu dia bakalan menghilangkan aktivitas obat karena cincin ini merupakan bagian farmakopor penting untuk interaksi dengan targetnya. Penggantian gugus N-butil dengan gugus alkil atau propil dia tidak banyak mempengaruhi aktivitas. Peningkatan sifat asam malah justru menurunkan aktivitas antiinflamasi, tetapi bisa meningkatkan efek urikosurik atau pengeluaran asam urat dari tubuh. Selanjutnya, contoh obat dari turunan 5-pirazolamdindion yang akan kita bahas adalah phenylbutazon, yang dimana obat ini dia termasuk golongan turunan pirazolon yang memiliki aktivitas sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan juga urikosurik. Phenylbutazon bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin, yang dimana menghambat migrasi leukosit dan menstabilkan enzim lisosom. Dengan kerja yang cukup lama dan aktivitas ganda, phenylbutazon menjadi salah satu pilihan dalam pengobatan rematik dan gout. Meskipun penggunaannya harus tetap hati-hati ya, karena potensi efek sampingnya. Nah, itu adalah materi tentang turunan asam salisilat dan turunan 5-pirazolamdindion. Selanjutnya kita bakalan lihat nih jurnal penguat dari turunan asam salisilat dan turunan 5-pirazolamdindion.